Pemirsa, IHSG mengakhiri perdagangan di zona hijau. Kita akan membahasnya bersama dengan Mega Capital Indonesia. Untuk membahas bagaimana pergerakan positif IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital. Terima kasih Mas Lianto telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Ini kita lihat IHSG hari ini cukup stabil menguat ya, iya, betul seperti sekali. Itu. Nah, Anda melihat penguatan IHSG hari ini apa yang membuatnya? Salah satunya kah karena tadi hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, atau juga salah satunya juga karena kinerja Wall Street kemarin, atau ada sentimen positif lainnya? Oke, kalau saya rasa sekarang ini investor global maupun investor domestik ini sekarang lagi di penghujung jalan. Ya, jadi maksud saya adalah mereka lagi mencari titik keseimbangan baru karena di titik ini sekarang itu sentimen positif dan sentimen negatif itu bercampur jadi satu. Ya, contoh seperti kalau kita lihat dari global sendiri, ya kalau kita tadi lihat bahwa China pertama kali sudah menunjukkan reboundnya ya dari GDP-nya, yang mana ini beat ekspektasi pasar juga setelah dia secara purchasing manufacturing index-nya itu berhasil di atas 50 terus nih 3 bulan terakhir begitu. Nah, terus tadi juga ada juga pengembangan obat dari Moderna dan Novavax dan lain sebagainya, itu juga menjadi satu sentimen positif. Dan juga sebenarnya data laporan dari keuangan bank-bank besar di Amerika ya, seperti yang tadi seperti disampaikan ada JP Morgan, Citigroup dan lain sebagainya. Nah, namun secara global ini yang menjadikan penghambat mungkin adalah tensi perang dagang antara Amerika dan China. Nah, itu secara global. Nah, secara domestik sendiri, memang salah satunya yang membuat IHSG ini menguat, salah satunya mungkin ekspektasi pasar di mana suku bunga diturunkan. Otomatis ini kan secara teoritis akan membuat kondisi ekonomi akan semakin menggeliat. Tapi perlu kita ingat satu adalah sekarang ini sebenarnya Indonesia ini ada dua sentimen yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan investor. Adalah satu, penambahan virus corona ya, setiap hari kasus baru ya. Dan satu lagi adalah sebenarnya realisasi realisasi PEN yang ada di pasar. Seperti yang kita ketahui ini juga menjadi salah satu highlight dari pemerintah ya. Kenapa kok penyerapannya itu di pasar sangat lambat begitu? Padahal kita sendiri Indonesia ini kan GDP-nya sangat tergantung pada consumption domestik ya, sekitar hampir 55% begitu. Karena kalau kita lihat dari bursa, membandingkan bursa Eropa dan juga atau bursa-bursa lain ini berada di zona merah, tapi kita mampu untuk bertahan di zona hijau. Berarti kan kalau kita lihat tren dari sentimen domestiknya begitu kuat hari ini ya. Mungkin ya, selain dari itu mungkin saya rasa juga karena IHSG ini tergolong laggard ya, atau ketinggalan daripada bursa-bursa lainnya. Kalau kita lihat seperti Dow Jones atau bursa China atau bahkan Hong Kong sekarang, mereka itu year to date minusnya itu tidak sedalam Indonesia gitu. Jadi kalau kita lihat memang bursa Indonesia ini di Asia, bahkan di Asia Pasifik itu termasuk salah satu yang paling laggard. Jadi saya rasa dengan hijaunya hari ini sih ya itu wajar-wajar saja gitu. Tapi cukup menarik ketika Anda katakan bahwa mungkin pasar sudah menunggu terkait dengan hasil rapat Dewan Gubernur, salah satunya dengan memangkas suku bunga acuan. Ini juga diapresiasi oleh pasar sebenarnya. Tapi Anda melihat bahwa inikah memang yang diinginkan sesuai dengan ekspektasi pasar berarti ya? Jadi memang, jadi sebenarnya begini, waktu waktu saya ditanya apakah BI ini akan menurunkan suku bunga atau tidak, sebenarnya 50-50. Karena seperti yang kita ketahui, tadi juga Pak Peri sudah menyebutkan bahwa sekarang ini kuantitatif adalah key-nya untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Nah, artinya sekarang kan BI dan Kemenq itu sudah melakukan namanya burden sharing, dan kita ketahui bahwa BI akan mengambil surat utang negara dengan 7 days repo rate. Nah, otomatis jika 7 days repo rate ini diturunkan, ini akan membuat cost of fund dari BI sendiri akan semakin mengecil, begitu. Nah, tetapi yang perlu kita notice adalah mungkin banyak investor yang tidak notice ini, karena kalau kita lihat adalah CDS Indonesia untuk 5 tahun sekarang itu masih di sekitar 120. Nah, artinya
kalau menurunkan suku bunga saat CDS Indonesia itu masih cukup tinggi, ini akan membuat rupiah cenderung melemah. Begitu. Nah, makanya tidak mengherankan bahwa sore ini rupiah udah di level di atas 14.500 lagi nih, gitu. Nah, tapi again ini about give and take ya. Jadi mungkin pemerintah seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kan sangat bergantung pada konsumsi dalam negeri. Jadi otomatis itu yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, masalah rupiah ini kan lebih nanti dengan kaitannya dengan impor dan ekspor gitu. Rupiah jangan terlalu kuat tapi juga jangan terlalu lemah kan. Ya, betul sekali. Oke, nah tapi kita lihat tadi Anda sempat mengatakan tensi Amerika dan Tiongkok ini juga kita lihat kembali memanas, bisa dikatakan seperti itu. Ini yang perlu diwaspadai tentunya oleh para investor tuh sampai kapan, apalagi ditambah dengan situasi pandemi ini yang juga tidak tahu kapan berakhirnya sebenarnya. Ya, nah jadi sebenarnya menurut saya ini cukup menarik kalau melihat tensi, mungkin saya bukan ngomong perang dagang lagi ya, karena ini lebih ke tensi politik ya, karena sekarang ini yang menjadi kasus pembicaraan adalah Hong Kong sendiri begitu. Nah, tapi yang menurut saya yang menarik di sini, yang mungkin bisa menjadi pertanyaan investor di sini, apakah ini akan menjadi global shift of power? Ya, dulu kita selalu bilang bahwa Amerika is the world superpower. Akankah Amerika become the next world superpower lagi? Nah, setelah kalau kita melihat bahwa China yang pertama kena coronavirus, dia dulu yang recover dan sekarang dia GDP-nya dulu yang menunjukkan tren perubahan. Nah, bagaimana dengan Amerika sendiri kan masih kita lihat bahwa mereka masih struggling dengan number of virus coronanya yang terus meningkat begitu. Nah, tapi yang perlu diingat juga oleh investor, Trump ini kan tahun ini akan election lagi. Kita nggak akan tahu karena Trump ini sifatnya berfluktuasi gitu. Mungkin sekarang dia lebih cari nama untuk memberi kesan pada investor dan Amerika, make the great America again. But we never know, saat mendekati ke election, mungkin dia berubah pikiran. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Trump ini kan suka berubah terus gitu. Dan itu ternyata setiap sikap perubahannya itu sangat mempengaruhi juga sebenarnya pergerakan-pergerakan saham di mana-mana, sebenarnya pergerakan bursa juga ya. Betul. Nah, ini kalau kita lihat juga ada beberapa kinerja saham yang cukup menggenjot hari ini IHSG. Tapi kalau Anda lihat sebenarnya kinerja dan juga peluang-peluang saham mungkin non blue chip terlebih dahulu, seperti apa? Ya, mungkin kalau sekarang peluang yang non blue chip ya. Oke, jadi memang banyak sekali kalau kita tahu bahwa IHSG kan rebound yang kemarin ini banyak dikuasai oleh sektor perbankan ya, terutama blue chip. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, ini memang harus investor yang pinter-pinter juga memilah ya. Kira-kira kita harus memikirkan dalam situasi kondisi seperti ini sektor mana yang diuntungkan, habis itu baru kita ke top down approach ya, melihat sektor mana yang masih lagging. Nah, contoh yang masih lagging menurut saya yang masih cukup menarik itu adalah sebenarnya konstruksi gitu. Ya, jadi walaupun konstruksi, properti gitu ya. Nah, ini menurut saya sangat menarik untuk diakumulasi untuk jangka panjang, tapi again kita harus pilah-pilah emitennya per emiten karena kondisi keuangan setiap emiten berbeda. Ya, contoh seperti sektor konstruksi yang digadang-gadang beberapa tahun yang lalu, sekarang kan udah cukup murah nih. Nah, juga mungkin banyak orang yang sekarang tanda kutip agak menjauhi sektor konstruksi. Tapi kondisi setiap sektor konstruksi ini berbeda. Paling simpel dari debt to equity ratio-nya ya. Dari setiap perusahaan itu kan beda. Dari Adikarya, Waskita, dan juga Wijaya Karya. Nah, itu yang kita harus pilah-pilah nanti ke depannya. Jadi masih ada kesempatan di sana. Masih ada kesempatan. Oke, baik. Terakhir prediksi Anda terkait dengan IHSG besok akan seperti apa dan tentunya rekomendasi saham dari Anda untuk besok? Oke, kalau untuk IHSG, menurut saya IHSG akan cenderung fluktuatif di sekitar 5.000 sampai 5.150. Nah, 5.150 itu sebenarnya adalah resisten yang kuat. Nah, jadi sebenarnya IHSG akan cenderung rally-nya itu akan lebih bisa dikatakan lebih gaspol ya kalau dia lewat dari titik resisten ini, 5.050 ya, 5.150. Ya, dengan support di sekitar 5.000 sampai 5.050 begitu. Nah, tapi sekali lagi kalau kita melihat Dow Jones Future sekarang dan pembukaan Eropa, ya mungkin besok ada kecenderungan mungkin IHSG bisa saja cenderung flat ya atau sedikit turun karena sebenarnya saya melihat penurunan suku bunga ini sebenarnya juga impactnya nggak begitu banyak kepada pasar gitu. Nah, untuk saham sendiri saya mungkin mau mungkin investor bisa melirik saham Erafone ya.
Oke, karena menurut saya ini cukup menarik karena kondisi seperti ini lagi ya, kalau suku bunga diturunkan otomatis secara teoritis itu akan menggenjot konsumsi. Dan juga kenapa era phone, karena kita sekarang semua banyak yang masih mungkin work from home dan lain sebagainya. The device, the most important thing is the phone, gitu kan. Nah, jadi ini salah satunya. Nah, terlebih itu juga memang kita lihat bahwa era ini dari segi valuasi juga masih cukup menarik dan juga dari secara pergerakan sahamnya ini menunjukkan ada tanda-tanda pola reversal. Oke, baik. Thank you. Terima kasih Pak Lianto telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, Lianto Sudarso, Investment Specialist at Mega Capital Indonesia.